Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini kembali saya bawakan dari treat horornya Mas Simple Man yang berjudul Payang Ngunyang. Jadi ini adalah kisah yang dialami oleh eh, seorang yang bisa dikatakan dulunya bertetangga dengan Mas Simple Man. Tapi Mas Simple Man-nya juga dulu nggak seberapa kenal ya, atau mungkin eh, tetangga jauh ya. Tapi tempat kejadian pabrik gula ini tempat yang sama yang pernah dialami oleh Mas Simpleman. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Berawal dari DM salah satu akun yang pernah merasa bahwa pabrik gula yang saya ceritakan di cerita-cerita saya sebelumnya itu menyerupai tempat tinggalnya semasa kanak-kanak. Membuat saya cukup terkejut karena saya sudah mencoba mengaburkan semua clue dan sedikit shock saya ketika akhirnya ada yang tahu. Dari salam pembuka, akhirnya kita saling sharing cerita. Dan dia menceritakan ini membuat saya jadi teringat dengan anak kecil yang pernah hadir di dalam hidup saya. Kaget saya, ternyata bukan cuma saya yang pernah melihat bocah setan ini. Sampai hari ini saya tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa wajah bocah biadab ini. Terutama saat tersenyum lalu bilang, "Ikut aku saja." Banyak temannya di situ, yang merujuk pada kolam pembuangan limbah. Ya, kadang dunia begitu sempit. Akhirnya saya meminta izin mengulik sejarah dari masa lalu, lebih jauh dari pabrik gula ini. Dan untungnya beliau mengizinkan. Jadi malam ini kita akan kembali ke tempat ini. Tempat di mana pengalaman seseorang yang saya kira pasti tetangga saya, tapi kami tidak saling mengenal. Jadi, apa tidak masalah malam ini kita akan kembali ke pabrik gula lagi untuk mengungkap sesuatu yang disebut payang kunyang. Waktu itu, Rini masih berusia 10 tahun. Langit mulai menggelap, adzan maghrib juga sudah mulai berkumandang. Jauh dari tempat Rini berdiri, ia memandang kosong ke arah lapangan tenis. Rini diam. Ia tertuju pada sebuah pohon beringin besar. Namun bukan itu saja yang sedang Rini perhatikan. Melainkan tepat di tengah-tengah lapangan Rini melihat gadis kecil yang mungkin sebaya dengan dirinya. Ia mengenakan gaun putih bersih. Rambutnya panjang terurai. Ia melihat Rini tersenyum, lalu melambai-lambaikan tangan padanya. Lapangan tenis ini jarang sekali digunakan. Lokasinya ada di dalam pabrik gula. Tempat ini adalah salah satu dari banyak fasilitas yang diperuntukkan bagi karyawan di pabrik gula ini. Tidak ada penjaga, tidak ada siapapun di sini kecuali dirinya, seorang gadis dengan gadis kecil misterius itu. Rini masih tertuju pada sosok itu. Kulitnya kuning langsat, tingginya tak lebih dari tinggi Rini. Ia masih melambaikan tangan memanggil, mengajak Rini untuk bermain. Gadis kecil ini ragu karena kegelapan pepohonan di belakang lapangan tenis perlahan sudah mulai menyeruak. Rini mendekat. Ia berjalan di jalan setapak yang penuh kerikil kecil itu. Ia masih melihat gadis itu tersenyum menunggunya.
Tinggal beberapa meter lagi Rini sampai. Namun sesaat sebelum Rini sampai di pintu kawat lapangan tenis, ada sesuatu yang menariknya. Rini kaget. "Duk, kowe kate nang ndi? Gak krungu suara adzan tah?" Rini melihat ibu menarik tangannya, membawanya menjauh dari lapangan tenis. Rini mencoba menjelaskan, namun nampaknya ibu tak butuh penjelasan. Ia tetap menarik Rini dan terus menjauh. Sesaat sebelum ia benar-benar menjauh, Rini menyempatkan untuk melihat gadis kecil itu. Ia ingin mengatakan kepada ibu ada anak lain yang belum pulang. Namun pemandangan itu tidak akan pernah Rini lupakan seumur hidupnya, karena gadis kecil misterius itu tengah merangkul kepalanya. Bapak sedang membuat kopi. Ibu ada di sampingnya, mengambil lauk dan nasi. Rini masih duduk diam, memandang kosong meja hijau di depannya. Rini meyakinkan dirinya apa yang baru saja ia lihat adalah hal yang nyata. Ya, kepala gadis itu dirangkul, sementara tangannya masih melambai-lambai. "Pak, ojo lali nggawa sentolop yo," kata ibu. Bapak tersenyum mengangguk. Malam ini bapak bekerja shift malam. Dia adalah salah satu karyawan yang sudah lama bekerja di pabrik gula ini. Karena masa kerja bapak, Rini sekeluarga mendapatkan salah satu fasilitas yang diberikan pabrik gula ini, yaitu tempat tinggal. Rini sekeluarga mendapat tempat tinggal di sebuah rumah tak jauh dari gerbang selatan. Orang-orang memanggil tempat ini dengan sebutan Perumahan Belanda, karena lokasi ini dulu bekas rumah orang-orang Belanda. Awalnya bapak nggak mau menerima pemberian fasilitas ini. Namun lambat laun ekonomi makin sulit. Untuk berhemat akhirnya bapak mau menerima. Sebenarnya untuk karyawan biasa seperti bapak ini ya tidak diperbolehkan untuk tinggal di perumahan Belanda, karena tempat ini khusus untuk supervisor ke atas. Tapi karena rumah dinas biasa sudah penuh diambil oleh karyawan lain, bapak akhirnya ditawari untuk menempati salah satu dari 10 rumah Belanda ini. Ada hal aneh yang pernah Rini dengar saat bapak bicara dengan ibu. Katanya teman-teman bapak sempat melarang dan lebih baik mencari kontrakan saja. Tapi tidak dijelaskan apa masalahnya. Bapak sendiri saat bicara dengan ibu, raut wajahnya juga sedikit khawatir. Namun ibu meyakinkan bahwa tak ada yang perlu ditakutkan dari tempat ini. Bapak akhirnya mengangguk. Toh rumah ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Akhirnya Rini juga tidak mengerti untuk anak seusianya, ia sudah bisa mencium hal-hal yang ganjil. Salah satunya adalah melihat besarnya rumah dan segala tetek bengek perabotan di dalamnya. Seharusnya banyak karyawan yang harusnya tinggal di sini dan ingin tinggal di sini, bahkan sekelas supervisor pun. Tapi anehnya, dari 10 rumah Belanda yang tersedia, hanya Rini sekeluarga dan seorang lagi karyawan tak dikenal yang tinggal di blok barat, cukup jauh dari rumahnya. Selebihnya rumah lain dibiarkan kosong. Tentu saja hal ini cukup mengganggu bagi dirinya. Apa alasan rumah ini tidak ditempati? Rumah ini memiliki 3 buah kamar berukuran besar, dengan 1 basement atas dengan anak tangga kayu. Selebihnya adalah ruang tamu dan dapur yang dipisahkan oleh koridor panjang. Selain itu ada halaman belakang yang dipenuhi tanaman-tanaman buah seperti jambu biji dan lain sebagainya. Banyak benda-benda lama, seperti kursi tamu yang terbuat dari anyaman bambu dan kayu jati dan ukir-ukiran. Ada juga foto-foto tua lengkap dengan banyak wajah dari orang-orang Belanda, serta
lukisan-lukisan yang nyaris membuat bulu kuduk berdiri saat memandanginya. Semua benda itu adalah properti milik pabrik yang tidak boleh diambil tanpa seizin, karena salah satu peninggalan lama saat pabrik gula ini masih di bawah naungan bangsa Belanda. Terkadang Rini merasa terganggu saat ia duduk di ruang tamu. Lukisan-lukisan dan foto-foto itu seperti sedang memandanginya. Tak kalah dari foto-foto tua, ada lukisan yang cukup menarik perhatian Rini, yakni lukisan seorang gadis Bali yang sedang menari yang ada di dalam kamar miliknya. Juga lukisan seorang kakek tua yang memegang cerutu rokok dengan merangkul ayam jago. Ya, lukisan ini terlihat lebih tua dari foto-foto itu. Malam ini Rini merasa aneh, seperti ada yang mengawasinya, namun tidak tahu apa itu. Ia hanya termangu memandang ke arah pintu putih dengan kaca. Rini berselonjor di atas ubin yang dingin. Di hadapannya terdapat buku pelajaran. Rini masih memandang kosong ke arah kaca yang menunjuk pada pemandangan halaman rumah saat sekilas kain putih terlihat melintas melayang. Rini terkejut. Namun suara ibu yang muncul dari belakang mengalihkan perhatiannya. "Rini belajar ya? Sini, ibu bantu." Rini terdiam. Ia tak tahu apa yang baru saja ia lihat. Ibu yang melihat gelagat aneh dari anaknya itu langsung berdiri dan membuka pintu. Ia melihat ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Tak lama ibu pergi ke dapur lalu kembali dan menebar sesuatu seperti garam. Kemudian ibu membawa Rini masuk ke kamar. Setelahnya ibu tidak mengatakan apa-apa. Ia membantu Rini mengajarinya dengan telaten sampai anak-anak itu tertidur. Maksudnya anak ya, bukan anak-anak itu. Ada seorang wanita yang sedang menari, berlenggak-lenggok dengan rambut hitam panjang. Ia mengikuti irama musik dengan sendu suara yang entah muncul dari mana. Wanita itu begitu cantik, lengkap dengan mahkota berwarna kuning merah. Sesaat, Rini menikmati pertunjukan itu sebelum akhirnya ia melotot. Rini tersentak dari tidurnya. Ia menyibakkan selimut dengan keringat keras yang ada di keningnya. Ia bermimpi bahwa melihat wanita menari. Saat Rini mulai sadar, di depan ranjangnya ada lukisan penari Bali. Rini bergidik ngeri memandanginya. Lukisan itu seperti melotot menatapnya. Ya, wanita yang sama dalam mimpinya. "Ojo metu ya, Nduk. Di sini saja. Soalnya banyak tamu yang datang." Kalimat itu adalah kalimat yang Rini dengar sesaat sebelum bangun. Namun Rini terlalu takut. Ia berniat tidur di kamar ibu sampai terdengar suara di dapur. Rini melangkah dari dalam kamar. Tepat di seberang kamar adalah tempat ibu. Tapi Rini menaruh curiga pada suara di dapur. Suara yang terdengar seperti meja kayu yang ditepuk dengan tangan kosong. Apa bapak pulang? Tanpa sadar Rini mulai berjalan mendekatinya. Rini berhenti sejenak dan ia mendengarkan. Semakin lama suara itu semakin keras. Leher Rini mulai meremang. Sesuatu yang amis tiba-tiba saja tercium. Di koridor yang panjang, Rini harus melewati satu kamar lagi. Kamar kosong. Kamar yang selalu dikunci oleh ibu. Lalu mulai lagi terdengar suara lain, seperti menggaruk. Diikuti suara melengking keras sekali sampai membuat Rini menutup telinganya. Di hadapan Rini, kini ia melihat kamar kosong itu. Anehnya malam ini daun pintu di kamar itu sedikit terbuka. Apa ibu lupa menguncinya? Dari celah pintu,
Rini tak bisa melihat apa-apa selain kegelapan total. Akhirnya Rini menarik gagang pintu itu lalu menutupnya. Entah bagaimana, tiba-tiba saja sesaat Rini seperti mendengar ada suara. Seperti bahasa, tapi bukan bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Pelan sekali. Namun Rini yakin ia mendengarnya dari balik pintu itu. Rini terdiam. Ia ragu apakah harus membuka pintu itu sebelum akhirnya brak, suara itu lagi. Tapi kali ini Rini merasa yakin kalau ini adalah suara terkeras yang pernah ia dengar, sehingga tanpa sadar Rini langsung berlari menuju ke dapur. Namun anehnya Rini tak menemukan siapapun di sana. Rini memutari meja makan, mencoba mencari sumber suara. Namun ia tak menemukan apapun. Tak ada hal ganjil yang mencurigakan. Lalu dari mana sumber suara itu berasal? Saat Rini lalu melihat sesuatu, sebuah bercak merah tua di bagian tepi. Rini mencium aroma amis dari sana. Rini berniat pergi saat tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Rini berhenti. Ia diam lalu memandang ke arah anak tangga kayu yang menuju ke loteng. Rupanya suara itu berasal dari sana. Rini menapa anak tangga. Saat dari koridor, pintu kamar kosong terbuka dengan sendirinya. Rini masih diam. Ia tertuju pada celah gelap saat pintu ditarik. Rini mulai penasaran. Namun ia bingung apakah harus ke loteng terlebih dahulu ataukah harus ke kamar kosong itu. Setelah menunggu dan tak ada satupun, Rini akhirnya berjalan menuju ke loteng. Sebelum ia mendengar suara perempuan yang berteriak-teriak dalam bahasa yang sama saat di pintu tadi, terus-menerus. Lalu diikuti barang-barang di dapur yang berhamburan jatuh, menimbulkan suara yang begitu keras hingga dari koridor ibu melangkah keluar memandang ke arah Rini dengan sorot mata yang bingung. Ibu menarik tangan Rini, menjauhkannya dari tangga kayu sebelum mulai membersihkan barang-barang yang berjatuhan dengan sendirian. Wajah ibu tak bisa ditebak. Rini mencoba menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membuat semua ini berantakan. Namun ibu hanya diam saja. Setelah itu, dia membawa Rini pergi meninggalkan dapur. Saat berjalan di koridor menuju kamar, Rini melihat kamar kosong itu sudah tertutup dengan sendirinya. Aneh. Rini tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Pagi hari di dalam kamar, ibu menceritakan hal ini kepada bapak. Rini hanya bisa mendengarkan dari balik pintu. Rini ingin menjelaskan semua, namun ibu seperti tak ingin membicarakan apapun tentang hal ini. Di atas sepeda kumbang, Rini sudah dibonceng oleh ibu, dan bapak melambaikan tangan. Saat tepat di atas loteng dari kaca jendela yang masih menggunakan gaya klauso seperti jendela di dalam gereja, Rini melihat ada sepasang mata yang samar mengawasinya. Sore ini bapak sudah melepas lukisan penari Bali itu, membawanya pergi ke atas loteng. Setelah Rini memohon-mohon untuk dicopot, ibu sebenarnya menolak hal ini. Namun Rini menantang kalau lukisan ini tak dilepas, ia mau pindah ke kamar kosong. Hal ini membuat ibunya akhirnya pasrah. Namun ada yang aneh dengan sikap ibu. Di mana saat Rini melihat dan mengatakan ia lebih baik pindah ke kamar kosong bila lukisan itu tidak dilepas, wajah ibu terlihat kaget. Ia seperti menyembunyikan sesuatu, tapi ibu tidak mau mengatakannya. Malam ini setelah makan malam, Rini langsung menuju kamar bersiap untuk tidur. Tak ada lagi lukisan penari Bali di hadapannya. Satu hal yang membuat dirinya tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Sebelumnya, tiba-tiba dari belakang terdengar pintu lemari tua dengan ukiran-ukiran itu terbuka. Rini melihat sosok tangan kecil yang bersembunyi di balik tumpukan kain. Kulitnya warna pucat,
tak seperti warna sawo matang. Rini melangkahkan kaki, satu kaki turun dari ranjang. Saat tiba-tiba sesuatu menarik kakinya dari bawah ranjang dan membuat wajah gadis itu menghantam lantai tekel. Lalu, dua anak kecil berlari berhamburan. Satu keluar dari dalam lemari dan satu lagi di bawah ranjang. Mereka tertawa cekikikan, pergi keluar pintu, meninggalkan Rini dengan luka di mulutnya yang berlumuran darah. Satu gigi depannya copot dan Rini menangis menjerit. Tapi anehnya tidak ada yang datang. Tubuh Rini kesakitan. Wajahnya masih terasa sakit. Sembari menangis, Rini keluar dari kamar. Tapi ibu maupun bapak tak ada yang mendekat. Lalu dari ruang tamu terdengar seseorang yang sedang bersenandung, seperti lagu campur sari. Rini mendekati sumber suara itu dan berhenti di tempat seorang lelaki tua yang sedang merokok. Lelaki tua itu berhenti bersenandung saat Rini berdiri menatapnya. Lelaki yang tidak diketahui siapa itu memalingkan wajah menatap ke jendela melalui kursi kayu. Satu kakinya terangkat seperti orang-orang tua pada umumnya. Di meja terdapat segelas kopi dengan asap yang mengepul. Rasa sakit yang Rini rasakan berubah menjadi rasa penasaran. Siapa orang ini? Apakah teman bapak? Batin Rini dengan mukanya yang masih berlumuran darah sembari mengawasi. Tak lama lelaki tua itu lalu tertawa kencang. Ra usah wedi ambek aku. Sing mok wedeni iku haruse londo sing nemburimu iku. Rini menjerit. Saat menoleh, di belakangnya berdiri seorang wanita menggunakan gaun kuno, tinggi, berkulit putih pucat, dengan rambut kuning berbercak merah. Setengah wajahnya berlubang. Ia menyeringai kepada Rini yang berjalan mundur. Tak mengerti Rini bersiap pergi saat lelaki tua itu berteriak, "Bau orang Belanda itu bikin muak. Pergi kamu dari sini." Setelah mengatakan itu, wanita mengerikan itu melesat pergi. Lelaki tua itu lalu memanggil Rini, mengatakan apa yang dari tadi yang sebenarnya ia lihat. "Tak beritahu ya, ada tamu di rumahmu." Rini melihat jendela. Tepat di sana ia melihat nyaris dari segala penjuru halaman berdiri pocong puluhan, bahkan lebih banyak lagi, mungkin ada sekitar ratusan. Tak hanya memenuhi rumahnya, namun memenuhi halaman rumah di sebelahnya. "Saiki awakmu mulio." Rini melihat bapak dan ibu sudah berdiri di depan wajahnya. Melihat Rini dengan wajah khawatir. Tak hanya itu, banyak orang yang memenuhi tempat ini yang menggunakan seragam pabrik gula. Saat itu juga ibu mengatakan bila Rini sudah tidur hampir 2 hari 2 malam. Seorang lelaki lebih muda dari bapak lalu mengajak bicara. Ia mengatakan kalau tempat ini tidak bagus untuk ditinggali dan lebih baik pergi dari sini. Lelaki muda itu juga menunjuk salah satu tempat di koridor pintu. Rini hanya memperhatikan sementara. Ibu terus memeluknya. "Di sini ada noni Belanda. Kepalanya setengah hancur gara-gara dibentur-benturkan sama suaminya," kata si lelaki muda. Lalu ia kembali melihat Rini, mendekatinya lalu melihat wajahnya. "Giginya lepas," katanya. "Loh, di mana giginya ini?" katanya seraya melihat ke lantai mencari-cari. "Buat apa? Barang manusia
Jangan sampai diambil demit, celaka nanti." Siang itu, beberapa orang mulai mencari di beberapa tempat, sementara Rini hanya mengawasi. Saat seorang mau masuk ke kamar kosong, lelaki muda itu berkata, "Ojo nang kono, di tempat lain aja." Kemudian lelaki itu masuk ke kamar bapak dan ibu. Lalu sesuatu terjadi, di mana lelaki itu mundur dan menutup kembali pintu kamar ibu. Ia lalu masuk kembali ke kamar ini dan menemukan pecahan giginya diikat di dalam kain berwarna hijau. Semua orang nampak heran bagaimana ia bisa langsung tahu. Setelahnya semua teman bapak pergi. Di sana di luar pintu Rini mendengar pembicaraan yang rahasia. "Anakmu bawa saja ke kamarmu. Jangan biarkan sendirian. Karena di samping kamar anakmu ini adalah yang paling jahat." Bapak baru saja pergi karena hari ini ia shift malam. Ibu pergi ke dapur dan terdengar suara piring, yang artinya ibu sedang mencuci dan menyusun piring. Rini di dalam kamar memandangi lukisan lelaki tua dengan ayam jagonya. Siapapun yang melukis ini benar-benar luar biasa, seakan-akan mata itu begitu hidup. Entah kenapa Rini semakin yakin sosok lelaki tua yang ia lihat tak lain adalah kakek di dalam lukisan ini. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamar orang tuanya. Rini terdiam dan termangu menatapnya. Oke, itulah cerita bagian pertama ya dari Pabrik Gula Payang Wunyang. Jadi ini bukan pabrik gula yang Mas Simpleman, pengalamannya Mas Simpleman ya. Ini adalah pengalaman dari seorang pembaca yang kemudian yang kebetulan dulu itu pernah menempati juga pabrik gula itu. Jadi mungkin mereka itu tetanggaan, tapi Mas Simpleman gak kenal gitu ya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.